Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup.
kasih-Mu, Tuhan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Takut akan Tuhan itu harus diajarkan. Takut akan Tuhan itu harus dibiasakan. Takut akan Tuhan itu harus diturunkan dari kakek kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Takut akan Tuhan itu harus dipelihara oleh setiap keluarga supaya mendapatkan kehidupan yang luar biasa, tentram, damai, punya kecerdasan, menjauhi yang jahat, dan mendapatkan akan begitu banyak berkat, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan sekali lagi saya katakan, takut akan Tuhan itu harus diajarkan. Takut akan Tuhan itu harus diturunkan. Takut akan Tuhan itu harus ditularkan. Takut akan Tuhan itu harus dibiasakan. Saya bacakan Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31, ayat awalnya, Yosua menjadi pengganti Musa. Musa sudah berumur 120 tahun, dan kemudian harus melepaskan kepemimpinannya dan diberikan kepada Yosua. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pesan Musa kepada Yosua sebagai penerusnya. Jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau patah hati. Lalu kemudian yang menarik, Musa memberikan pesan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yaitu hari raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Sudah bisa bayangkan, Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, laki-lakinya 600.000 lebih. Itu kalau ditambah istri dan anak-anak mereka, diperkirakan lebih dari 2 juta orang. Membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel, 2 juta lebih. Bahkan ada yang mengatakan 2,4 juta, ada yang mengatakan hampir 3 juta orang. Ayat yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia
segala perkataan hukum Taurat itu, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya, perhatikan, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sudah perhatikan, menarik. Supaya anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Tadi saya katakan di depan, takut akan Tuhan itu harus diajarkan, takut akan Tuhan itu harus ditularkan, takut akan Tuhan itu harus dibiasakan, takut akan Tuhan itu harus diturunkan kepada keturunan kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Inilah perintah yang aku ajarkan untuk dilakukan kemana kamu pergi, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sudah perhatikan, engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Dan yang menarik, di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu semuanya itu. Pesan Tuhan kepada orang Israel, jangan engkau melupakan apa yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Apa yang dilihat orang Israel? Kebesaran Tuhan, didikan Tuhan, murka Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ceritakan itu, beritahukan itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Ini hanya kalimat yang kalau dibaca hanya sekian detik, tetapi ketika harus dilakukan, berapa lama kita punya tanggung jawab kepada anak kita? Saya pakai angka 20-24 tahun. Itu adalah waktu di mana kita mesti mendidik anak kita, mengasihi mereka, mengajari mereka keterampilan hidup sampai mereka mandiri. 20-24 tahun, 24 tahun sampai 30 tahun adalah masa di mana mereka mulai belajar mandiri, menikah, punya anak. Dia harus melakukan apa yang kita lakukan kepadanya. Dia harus mendidik anak-anaknya. Tapi perhatikan, tidak selesai di situ. Saya, setelah membesarkan anak saya dan anak saya punya anak yaitu cucu saya, maka saya harus mendampingi mereka, mengajarkan apa yang saya alami dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, ajaran Tuhan, murka Tuhan, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga cucu saya akan menerima dua sumber.
pengalaman Tuhan dari ayahnya dan ibunya, dan pengalaman dengan Tuhan dari kakek dan neneknya. Berikutnya adalah harus mengajarkan terus-menerus, bahkan ketika anak saya punya cucu, maka saya sebagai kakek buyutnya harus mendampingi anak saya, cucu saya, dan cicit saya. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu semuanya itu. Takut akan Tuhan harus dibiasakan, harus ditularkan, harus diturunkan, harus diajarkan terus-menerus. Berikutnya, dari pasal yang ke-6, ada hal yang menarik dikatakan. Pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 dikatakan, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan bawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Sudah perhatikan. Kalau anakmu tanya, beritahu asalmu keluar dari tanah Mesir dan janji Tuhan lalu menduduki, engkau harus belajar tentang takut akan Tuhan. Lalu apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita? Kita ajarkan Alkitab. Kita ajarkan akan umat pilihannya. Kita ajarkan Tuhan Yesus yang menjadi penebus dosa kita, lalu memberikan masa depan yang luar biasa. Tetapi kita juga harus mengajarkan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Bahwa kita ini dulu manusia berdosa yang mendapatkan akan kesempatan keselamatan melalui darah Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi korban penebus dosa kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan hidup yang luar biasa di dunia dan hidup yang luar biasa dalam kekekalan. Katakan terus tentang kebenaran Tuhan dan biar takut akan Tuhan itu diajarkan, diturunkan, ditularkan, dan menjadi kebiasaan seumur hidup kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.